Oke, selamat pagi anak-anak sekalian. Jumpa lagi pada pembelajaran matematika hari ini. Nah, kalau pada bab sebelumnya kita sudah belajar tentang persamaan kuadrat. Sekarang kita belajar tentang fungsi kuadrat. Jadi, Bu Guru harap anak-anak menyimak dengan baik materi yang akan Bu Guru berikan dan jangan lupa dicatat ya. Selamat menyaksikan. Saja mulai. Jadi materi kita pada pertemuan kali ini yaitu fungsi kuadrat pertemuan pertama. Untuk tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini ada 5. Yang pertama yaitu kita akan menentukan bagaimana karakteristik grafik fungsi kuadrat berdasarkan nilai A. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana menentukan pembuat nol fungsi. Yang ketiga yaitu bagaimana menentukan sumbu simetri. Yang keempat yakni bagaimana menentukan diskriminan. Dan yang terakhir yaitu bagaimana menentukan grafik fungsi kuadrat berdasarkan nilai diskriminannya. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, Bu Guru mengingatkan kembali tentang materi yang sebelumnya kita sudah pelajari atau bab sebelumnya ya. Nah, yang di sini akan Bu Guru mengingatkan yaitu bagaimana bentuk umum persamaan kuadrat. Pasti kalian masih ingat itu bagaimana bentuknya. Nah, untuk bentuk umum persamaan kuadrat itu adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Nah, lalu bagaimana dengan fungsi kuadrat? Yang bab sebelumnya tentang persamaan kuadrat, lalu sekarang materi yang akan kita bahas itu fungsi kuadrat. Apa bedanya nanti dengan persamaan kuadrat ini? Nah, untuk fungsi kuadrat itu bentuk umumnya tidak beda jauh dengan persamaan kuadrat. Jadi bentuk umumnya yaitu ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan fx atau sama dengan y ya. Nah, jadi yang membedakannya itu hanya di nilai belakangnya ya. Jadi kalau persamaan kuadrat itu sudah ditentukan kalau nilai akhirnya nanti adalah 0. Nah, sedangkan kalau fungsi kuadrat itu tidak menentukan nilai akhirnya. Jadi inilah yang akan nanti kita cari berapa nilai fx atau nilai y-nya ya. Oke, kita langsung masuk ke bagian yang pertama, yakni karakteristik grafik fungsi kuadrat berdasarkan nilai A ya. Nah, pada grafik fungsi kuadrat itu fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c berlaku hal-hal berikut. Yang pertama, jika nilai A-nya itu kurang dari 0, maka grafiknya membuka ke bawah atau mempunyai nilai maksimum. Nah, yang kedua, jika nilai A-nya itu lebih dari 0, maka grafiknya membuka ke atas atau mempunyai nilai minimum. Nah, yang terakhir yaitu makin kecil nilai mutlak A. Nah, yang dimaksud di sini nilai mutlak A itu dia tanpa melihat nilai A-nya itu positif atau negatif. Jadi hanya ambil angkanya saja. Nah, misalnya negatif 2. Nah, negatifnya itu nggak kita pakai, cuma nilai angka 2-nya saja ya maksudnya. Jadi makin kecil nilai mutlak A-nya, maka grafik yang terbentuk akan semakin lebar ya. Nah, ini untuk gambarnya. Jadi kalau misalnya yang ini ya yang Bu Guru bahas. Misalnya mulai dari yang biru ini. Kalau A-nya itu lebih dari 0 ini ya. A-nya lebih dari 0, maka grafiknya membuka ke atas ya. Jadi grafiknya seperti ini. Ini grafiknya. Jadi dia membuka ke atas seperti huruf U ya. Jadi moncong atau bukaannya itu terbuka ke atas ya.
Nah, sedangkan kalau dia A-nya itu kurang dari 0, ya, kalau kurang dari, maka grafiknya itu akan membentuk seperti ini, ya. Jadi bukaannya atau membukanya ke bawah, ya. Jadi membentuk seperti huruf N. Oke, next kita lanjut ke bagian yang kedua, yaitu pembuat nol fungsi. Nah, bagaimana sih cara membuat nol fungsi ini maksudnya? Nah, pembuat nol fungsi fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c adalah nilai x yang menyebabkan fx itu nilainya sama dengan 0, ya. Nah, jadi di sini cara menentukan pembuat nol fungsi adalah yang pertama menggunakan grafik, yang kedua adalah menggunakan persamaan kuadrat, ya. Nah, di sini gambarnya. Jadi kalau menggunakan grafik itu nilai x-nya atau menggunakan nilai x-nya yang membuat dia jadi 0 itu kita lihat dari titik potongnya, ya. Titik potong. Nah, ini kan grafiknya. Di titik X yang mana grafik ini memotong sumbu X. Nah, ternyata di X yang sini sama yang ini. Jadi, X1 yang ini dan X2 yang inilah yang jadi nilai X pembuat nolnya. Nah, sedangkan kalau menggunakan fungsi persamaan kuadrat ini, yang dimaksud adalah kita kembali lagi pada materi yang sebelumnya, pada bab sebelumnya, yakni kita menentukan akar-akar persamaan kuadrat, ya. Jadi bisa menggunakan pemfaktoran atau rumus ABC atau melengkapi kuadrat sempurna. Jadi seperti itu, ya. Ya, oke, next kita bagian yang ketiga sekarang, yakni sumbu simetri. Nah, apa sih sumbu simetri itu? Jadi, sumbu simetri adalah garis yang membagi grafik fungsi kuadrat menjadi dua sama bentuk dan ukuran, ya. Nah, kemudian, bagaimana cara menentukan sumbu simetri? Jadi, menentukan sumbu simetri itu yang pertama bisa menggunakan pembuat nol fungsi seperti yang tadi. Jadi, kita kalau ada grafiknya bisa kita lihat dari titik yang dari kurvanya itu dia memotong sumbu X itu di titik mana saja. Nah, kemudian jika dia memiliki satu pembuat nol, maka nilai pembuat nol yang satu itulah yang akan menjadi sumbu simetrinya, ya. Kemudian jika memiliki dua pembuat nol, maka kita menggunakan rata-ratanya dari kedua pembuat nol itu. Jadi kalau misalnya yang satu itu ada 2, yang satunya ada 4, jadi tinggal dijumlahkan lalu bagi 2, ya. Nah, kemudian kita bisa menggunakan rumus cara kedua menentukan sumbu simetrinya. Nah, jadi jika diketahui fungsi kuadratnya yaitu fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, maka sumbu simetrinya yaitu bisa kita cari dengan X sama dengan min B per 2A. Jadi kita tentukan dulu yang mana nilai A, yang mana nilai B-nya, yang mana nilai C-nya. Kemudian menentukan sumbu simetrinya bisa menggunakan rumusnya yakni X sama dengan min B per 2A, ya. Nah, jadi gambarnya mirip seperti ini. Jadi sumbu simetri, jadi ini grafiknya. Kemudian, nah inilah yang dimaksud dengan sumbu simetri. Jadi nanti grafiknya itu akan dibagi dua dengan ukuran yang sama dan bentuk yang sama, dan itulah yang akan menjadi sumbu simetrinya. Oke, next kita lanjut yang keempat, yakni diskriminan. Nah, apa sih diskriminan itu? Jadi, diskriminan itu adalah suatu fungsi yang membuat kita tahu apa sifat dan berapa banyak penyelesaian dari sebuah fungsi kuadrat, ya. Nah, untuk menentukan nilai diskriminan itu bisa menggunakan rumus yakni D sama dengan B kuadrat min 4 AC, ya. Jadi kalau ada
fungsi kuadratnya, kita tentukan dulu berapa nilai A, nilai B, dan nilai C-nya. Kemudian bisa menggunakan rumusnya dengan mencari diskriminannya, yaitu D sama dengan B kuadrat min 4AC ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke bagian yang kelima, yakni karakteristik grafik fungsi kuadrat berdasarkan nilai diskriminannya. Tadi kalau kita sudah menentukan nilai A-nya, menentukan nilai diskriminannya, maka yang akan kita dapatkan yakni seperti ini kalau untuk bentuk grafiknya ya. Nah, kalau nanti setelah menghitung diskriminannya, ternyata diskriminannya itu lebih dari 0 dan nilai A-nya juga lebih dari 0, maka bentuk grafiknya akan seperti ini ya. Jadi dia akan memotong di 2 titik terbuka ke atas pada sumbu X ya. Jadi kalau untuk yang A-nya lebih besar, maka kan tadi sudah Bu Guru bilang grafiknya akan terbuka ke atas ya, atau membentuk seperti huruf U ya. Nah, kemudian kalau D-nya juga lebih dari 0, pasti itu akan memotong di 2 titik ya. Nah, kemudian kalau yang kedua yaitu D-nya sama dengan 0 ya. Jadi kalau kita sudah menghitung diskriminannya, ternyata nilainya itu 0 ya. Nah, kemudian A-nya juga lebih dari 0. Maka grafiknya akan seperti ini. Jadi dia akan menyinggung sumbu X di 1 titik yang terbuka ke atas ya. Jadi kalau dia didapat diskriminannya itu sama dengan 0 dan A-nya lebih dari 0, itu akan memotong di 1 titik pada sumbu X ya di sini. Nah, kemudian yang ketiga, kalau D-nya kurang dari 0 dan A-nya lebih dari 0, maka tidak akan mengenai sumbu X ya. Jadi grafiknya akan seperti ini. Jadi dia agak mengambang naik ke atas, tidak mengenai sumbu X yang ini. Ya. Nah, kemudian kalau yang atas ini untuk yang A-nya lebih dari 0 ya. Nah, sekarang kalau yang bawah ini untuk A-nya yang kurang dari 0. Kalau kurang dari 0, maka grafiknya akan terbuka ke bawah atau membentuk seperti huruf N ya. Nah, sama juga seperti yang atas tadi untuk A lebih dari 0, diskriminannya maksudnya ya. Nah, kalau diskriminannya itu lebih besar dari 0, juga sama akan memotong di 2 titik pada sumbu X ya. Nah, ini. Kemudian kalau yang kedua, kalau diskriminannya itu sama dengan 0 dan A-nya itu kurang dari 0, nah jadi terbukanya ke bawah dan hanya mengenai 1 titik pada sumbu X ya. Nah, yang terakhir, kalau diskriminannya lebih dari 0 dan A-nya kurang dari 0, jadi kalau yang ini bukan lebih ya. Ini bukan lebih, tapi ini kurang yang grafik yang terakhir, kurang dari 0. Kalau kurang dari 0, maka tidak akan mengenai sumbu X ya. Jadi dia agak menurun ke bawah ya. Jadi ini tidak akan mengenai sumbu X grafiknya. Jadi seperti itu ya. Nah, tadi setelah kita mempelajari dari bagian yang pertama sampai bagian yang kelima, maka kita bisa menentukan hubungan antara koefisien, maksudnya di sini koefisien X kuadrat atau nilai A-nya ya, dan diskriminan fungsi kuadrat dengan grafiknya, yakni seperti berikut ya. Jadi kalau A-nya lebih dari 0, jadi ini untuk yang di sini yang A-nya lebih dari 0. Kalau lebih dari 0, ingat kurvanya membuka ke atas ya. Nah, kemudian yang selanjutnya ya udah tinggal kita lihat diskriminannya. Kalau dia lebih dari 0, maka dia akan kurang dari 0. Kalau yang ini kurang dari 0, maka grafiknya akan mengambang, tidak akan mengenai sumbu X. Jadi garis yang biru ini dimaksudkan adalah sumbu X ya.
Nah, tidak akan mengenai sumbu X, atau grafik yang seperti ini disebut dengan definite positif ya, karena berada di atas ya. Nah, kemudian yang kedua, kalau dia sama dengan 0 diskriminannya berarti akan mengenai satu titik pada sumbu X. Sedangkan kalau dia lebih dari 0 diskriminannya, maka grafiknya akan memotong di 2 titik pada sumbu X. Nah, begitu juga dengan yang A-nya kalau kurang dari 0. Kalau kurang dari 0, maka grafiknya akan terbuka ke bawah. Ya, seperti ini. Nah, kemudian untuk diskriminannya yang lebih dari 0, maka nanti dia akan memotong di 2 titik. Ingat, kalau diskriminannya lebih dari 0, memotong di 2 titik. Kalau sama dengan 0, akan 1 titik mengenainya. Dan kalau kurang dari 0, itu tidak mengenai sumbu X. Nah, grafik yang seperti ini dinamakan definite negatif ya. Nah, oke, tadi sudah Bu Guru jelaskan materi-materi intinya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Jadi, contoh soal yang pertama di sini diketahui fungsi kuadrat f(x) sama dengan x kuadrat ditambah 2x dikurangi 3. Tentukan pembuat 0 fungsi dan karakteristik grafik fungsinya dilihat dari nilai A dan diskriminannya. Ya, jadi yang pertama di sini diminta yakni pembuat 0 fungsi dulu ya. Kemudian baru kita lihat karakteristiknya. Dilihat dari nilai A dan diskriminannya. Oke. Nah, sekarang langkah pertama kita menentukan dulu nilai A, B, dan C ya. Jadi kalau soal-soal seperti ini kita tentukan dulu nilai A, B, dan C-nya ya, langkah pertama. Jadi untuk fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x dikurangi 3, nilai A-nya itu adalah 1. Jadi ingat di sini yang A itu adalah koefisien dari x kuadrat. Kalau tidak ada angkanya di sini berarti dia nilainya 1 ya. Kemudian B-nya yakni koefisien dari x yang pangkat 1, yakni di sini adalah 2. Kemudian C adalah yang tidak mempunyai variabel ya. Jadi yang tidak punya variabel di sini disebut konstanta. Nah, konstantanya berapa di sini? Min 3. Ingat, kalau ada min di depannya wajib dicantumkan minnya ya, jangan sampai lupa. Nah, kemudian sekarang kita langsung mencari pembuat 0 fungsi. Jadi masih ingat cara menentukan pembuat 0 fungsi itu bisa dilihat dari grafiknya yang pertama. Nah, di sini kan nggak ada grafiknya. Yang ada fungsi kuadratnya. Berarti kalau ada fungsi kuadratnya, maka kita menentukan pembuat 0-nya itu menggunakan akar persamaan kuadrat. Jadi kita menentukan akar-akarnya dulu ya. Nah, untuk menentukan akar-akarnya, di sini Bu Guru pakai pemfaktoran ya. Nah, jadi ingat cara pemfaktoran, kita kalikan dulu antara A dikali C ya. Jadi A dikalikan dulu dengan C-nya ini. A dikali C yaitu berarti 1 dikali min 3. Hasilnya adalah min 3. Nah, di sini Bu Guru cara langsung aja ya. Nanti kalau kalian lama-lama sudah mengerti, bisa menggunakan cara langsung seperti Bu Guru ini. Jadi kalian perkirakan langsung tanpa harus membuat tabel dulu ya. Nah, di sini kan hasilnya min 3 ya. Nah, perkalian yang menghasilkan min 3 dan kalau dijumlahkan nilainya menjadi 2. Berapa? Nah, didapat yaitu 3 kali min 1. 3 kali min 1 hasilnya min 3. Dan 3 kurangi 1 hasilnya 2 ya. Maka kita dapat X tambah 3 dan X min 1. Nah, sekarang kita cari dulu X-nya yang pertama. X plus 3 sama dengan 0. Kemudian 3-nya pindah maka jadi min ya. Jadi hasilnya adalah X yang pertama min
3. Atau, nah X yang kedua kita cari, X min 1 sama dengan 0, kemudian min 1-nya pindah ruas jadi plus, jadi hasilnya X-nya adalah 1 ya. Maka pembuat nolnya adalah min 3 dan 1 ya. Jadi maksudnya di sini pembuat nol, coba kalian substitusikan atau kalian ganti nilai X pada X kuadrat plus 2X min 3 ini dengan min 3 atau 1. Pasti hasilnya akan nilainya menjadi 0 ya. Nah, kemudian sekarang kita akan menentukan karakteristik grafiknya berdasarkan nilai A dan diskriminannya. Nah, sekarang kita lihat nilai A-nya. Lihat di sini, perhatikan lagi nilai A-nya. Nah, yang merah ini A-nya kan tadi 1 nilainya. Jadi 1 itu kan lebih dari 0. Jadi yang dimaksud di sini lebih dari 0, kurang dari 0 itu ya untuk nilai A. Jadi kalau nilai A-nya itu yang positif-positif, nilai A-nya positif berarti itu kan lebih dari 0. Ya, kalau lebih dari 0 maka dia akan terbuka ke atas atau mempunyai nilai minimum ya. Jadi kalau nanti dapat nilai A-nya yang negatif berarti itu nilai A-nya kurang dari 0 ya. Nah, tapi di soal yang sekarang kita dapat nilai A-nya itu lebih dari 0 ya. Nah, sekarang yang kedua menentukan diskriminannya ya. Jadi menentukan diskriminan rumusnya itu tadi masih ingat kan? D sama dengan B kuadrat min 4AC ya. Tinggal kita masukkan saja ini. Jadi B-nya tadi dapat 2, jadi 2 dikuadratkan dikurangi 4 dikali A-nya 1 dikali C-nya min 3 ya. Jadi cara menentukannya, cara menghitungnya ya, kita hitung dulu yang kuadrat atau B kuadratnya ini. Ini kan 2 pangkat 2 hasilnya 4. Nah, kemudian baru dikalikan yang di belakang. Nah, yang di belakang ini dikalikan. Jadi min 4 kali 1 kali min 3. Min 4 kali 1 itu min 4. Min 4 kali min 3 itu plus 12. Jadi 4 tambah 12 hasilnya adalah 16 ya. Nah, di sini 16. Nah, sama juga tadi ya. Ini kan nilainya positif ya. 16 positif. Berarti D-nya lebih dari 0. Nah, ingat kalau diskriminannya yang lebih dari 0 itu berarti dia memotong sumbu X di 2 titik ya. Atau kalau bisa kita sketsakan grafiknya seperti ini. Jadi ini sumbu Y, ini sumbu X ya. Berarti ini kan terbuka ke atas. Berarti dia seperti ini. Set. Iya, jadi ya ini kan memotong di 2 titik dan terbuka ke atas. Oke, nah untuk menambah pemahaman lagi, Bu Guru berikan lagi contoh. Yang kedua, nah ini masih sama perintahnya ya, menentukan pembuat fungsi 0 dan melihat karakteristiknya berdasarkan nilai A dan diskriminan. Tapi di sini fungsi kuadratnya yakni ini, min X kuadrat tambah 4X tambah min 4 ya. Nah, kita langkah pertama tadi masih ingat kita tentukan dulu nilai A, B, dan C-nya ya. Jadi nilai A-nya didapat itu adalah min 1. Ingat ini enggak ada angkanya berarti dan ini ada negatifnya ya di depan. Berarti nanti nilai A-nya adalah min 1. Kemudian B-nya adalah 4 ya. Kemudian nilai C-nya adalah min 4. Nah, sekarang kita menentukan pembuat 0 fungsinya. Nah, kita lihat di sini tadi kan kita soalnya yaitu min X kuadrat tambah 4X min 4 sama dengan 0. Nah, karena di sini nilai A-nya itu negatif ya, supaya tidak negatif, supaya lebih gampang dalam pemfaktorannya, maka kita kalikan semuanya ini dengan negatif 1 ya. Kalikan dengan negatif 1. Atau dimaksudkan adalah setiap tandanya itu kita ganti dengan lawannya ya. Jadi kan kalau misalnya di sini min X kuadrat berarti nanti akan menjadi X
kuadrat. Kemudian di situ ada plus 4x, maka nanti jadi min 4x. Dan min 4 akan diganti menjadi plus 4. Nah, 0 ya tetap 0 ya. Nah, kemudian seperti ini tadi yang Bu Guru sudah bilang. Jadi x kuadrat min 4x tambah 4 sama dengan 0. Jadi sekarang kan ini nggak ada grafiknya untuk menentukan pembuat nol fungsi. Berarti kita menggunakan pemfaktoran atau menentukan akar-akar dari fungsi tersebut ya. Nah, sekarang A dikali C. A dikali C berarti 1 dikali 4. Hasilnya adalah 4. Nah, perkalian 4 yang kalau dijumlahkan menghasilkan min 4, yakni min 2 kali min 2. Min 2 kali min 2 hasilnya 4. Dan min 2 tambah min 2 hasilnya adalah min 4 ya. Nah, sekarang kita faktorkan x min 2, x min 2. Nah, x min 2 sama dengan 0, min 2-nya pindah ruas jadi plus, maka x sama dengan 2. Atau x min 2 sama dengan 0, berarti sama juga x sama dengan 0 tambah 2, dan nilai x-nya sama dengan 2. Nah, ini x-nya sama kan? X1 maupun X2-nya sama-sama 2. Nah, inilah yang dimaksud dengan yang mempunyai satu pembuat nol fungsinya. Jadi nilainya hanya 2 saja pembuat nolnya ya. Karena X1 maupun X2-nya sama ya, atau kembar. Nah, sekarang kalau sudah menentukan pembuat nol fungsi, kita menentukan nilai A dan diskriminannya. Sekarang nilai A-nya adalah, jadi jangan pakai lagi yang ini ya, jangan pakai yang ini atau yang tadi habis kita kalikan dengan min 1 untuk menentukan nilai A. Tapi untuk menentukan nilai A, kita pakai yang awal tadi ya, yang awal tadi yang kita sudah tentukan yang ini. Untuk tentukan nilai A, B, dan C-nya ya. Jadi nilai A-nya itu kan min 1. Karena negatif berarti kurang dari 0 ya. Karena kurang dari 0, maka grafiknya akan terbuka ke bawah atau mempunyai nilai maksimum ya. Kemudian untuk diskriminannya, ingat rumusnya B kuadrat min 4 AC ya. Jadi B-nya kita masukkan B kuadrat ya. Ini maksudnya ada kuadratnya ya. Di sini nanti ada kuadratnya B kuadrat. Jadi nanti 4 kuadrat dikurang 4 kali min 1 kali min 4. A-nya tadi kan min 1, C-nya itu min 4 ya. Nah, sekarang kita tinggal hitung. Jadi hitung dulu yang kuadratnya. 4 dikuadratkan hasilnya 16. Kemudian min 4 dikalikan min 1 hasilnya 4. 4 dikalikan min 4 hasilnya min 16 ya. Tinggal ditulis min 16. Jadi 16 kurangi 16 hasilnya sama dengan 0. Jadi D sama dengan 0 ya. Nah, D sama dengan 0. Kalau diskriminannya sama dengan 0, maka dia memotong sumbu X itu hanya 1 titik ya. Jadi betul ya. Di sini kan hanya 1 titik juga nanti jadinya pembuat nolnya. Hanya di 2 saja. Jadi sama, klopkan dia dengan antara diskriminannya dengan pembuat nolnya. Nah, kalau di sketsakan grafiknya seperti apa? Nah, sini. Ini sumbu Y, ini sumbu X-nya ya. Nah, ini kan grafiknya terbuka ke bawah dan memotong di 1 titik sumbu X. Jadi seperti ini nanti modelnya. Nah, agak kena dengan sumbu X-nya ini ya. Jadi dia hanya kena 1 titik di sumbu X. Satu contoh soal lagi yang terakhir, yakni diketahui fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 8. Tentukan sumbu simetri, nilai optimum, dan titik balik ya. Nah, sumbu simetri sekarang kita tentukan dulu nilai ABC-nya ya. Bu Guru yakin anak-anak sudah bisa. Jadi di sini untuk nilai ABC-nya pada fungsi kuadratnya ya yang x kuadrat min 2x min 8, yakni A-nya 1, B-nya min 2, dan C-nya min
8. Nah, untuk mencari sumbu simetri itu bisa menggunakan rumus min B per 2A ya. Tinggal kita masukkan rumusnya. Jadi minnya tetap ditulis dulu, min dulu ya. Baru dimasukkan nilai A-nya. Nilai A-nya kan min 2. Masukkan dia min 2 lagi di sini per 2 kali 1. A-nya kan 1. Nah, kemudian hitung min kali min 2 hasilnya 2. 2 kali 1 hasilnya 2. Jadi 2 per 2 hasilnya adalah 1. Jadi sumbu simetrinya adalah 1 ya. Nah, kemudian cari nilai optimum. Untuk nilai optimum itu kita tinggal substitusikan nilai dari sumbu simetri tadi. Yang ini ya. Kita gantikan setiap nilai x-nya ini dengan 1 ya. Jadi kalau untuk mencari nilai optimum, kita harus tentukan dulu sumbu simetrinya ya. Sumbu simetri dulu dicari, baru bisa tentukan nilai optimum ya. Jadi nilai optimumnya adalah, kita ganti 1 dikuadratkan dikurangi 2 kali 1 kurangi 8. Jadi sesuaikan dengan bentuk fungsinya ya. X kuadrat berarti 1 kuadrat dikurang 2x berarti 2 kali 1 kurang 8. Maka hasilnya adalah 1 kuadrat 1. Min 2 kali 1 min 2. Kemudian min 8-nya turun. Jadi nilainya adalah min 9. Nah, untuk titik balik berarti titik balik itu artinya maksudnya titik puncak atau titik ekstrim. Jadi titik ekstrim bisa maksimum, bisa minimum. Jadi tergantung dari bentuk grafiknya ya. Nah, untuk titik baliknya di sini itu berarti sumbu simetris dengan nilai optimumnya ya, berarti 1, min 9. Jadi sumbu simetrinya 1, nilai optimumnya 9, maka titik baliknya adalah 1, min 9. Oke, thank you. Oke, sekian materi kita pada hari ini. Semoga anak-anak sekalian mengerti yang Bu Guru jelaskan, dan bagi yang belum mengerti bisa bertanya ke Bu Guru via WhatsApp atau Google Classroom ya. Bu Guru tunggu pertanyaannya. Terima kasih.